Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan sesosok pria yang diculik dan dibesarkan untuk menjadi sesosok ninja. Dan setelah beberapa kejadian yang menewaskan seorang kunoichi atau ninja wanita, dia pun berkhianat dan ingin membalaskan dendam kematian wanita tersebut. Lantas bagaimana alur cerita filmnya? Still in Nox TV. Film dibuka dengan seorang yakuza yang bernama Han yang sedang ditato oleh seorang kakek bernama Waong. Saat itu juga anak buah Han mendapatkan sebuah surat yang entah apa isinya. Ketika ia membukanya, Han sangat terheran-heran karena isi surat tersebut hanyalah pasir. Karena kakek tersebut yang tahu pesan itu langsung kaget. Dia mengatakan kepada Han kalau beberapa tahun lalu dirinya sedang berada di markas yakuza. Ia lalu melihat sekelompok yakuza menerima surat yang berisi pasir dan gak lama setelah itu, sosok-sosok bayangan muncul lalu membunuh semua kelompok termasuk yakuza, termasuk kakek itu sendiri yang tertusuk di bagian dada kirinya. Namun untungnya kakek itu selamat karena jantungnya berada di sebelah kanan. Looks like a ninja, boss. Mendengar cerita kakek itu, Han dan anak buahnya pun langsung tertawa karena menganggap ninja hanya ada di abad ke-14. Lalu tiba-tiba kepala salah satu anggota yakuza itu terbelah. Mereka semua kaget dan ketakutan. Mereka berteriak, lampu-lampu padam. Terdengar suara pedang yang mengayun di mana-mana tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Satu persatu para anggota yakuza itu tumbang. Pemimpin yakuza yang hanya bisa menembak pistol ke sembarangan arah saking paniknya. Saking ketakutannya, dia mengatakan akan membayar berapapun kepada ninja yang dihadapi asalkan jangan membunuhnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Si pria tua mengatakan kalau itu sia-sia bernegosiasi dengan makhluk ini karena mereka semua bukan manusia melainkan iblis yang dikirim dari neraka. Saat sedang panik, kemudian tangan si pemimpin yakuza itu tiba-tiba putus dan kepalanya ditebas oleh senjata tak terlihat. Dia pun tewas seketika, sangat mengerikan. Kemudian dari balik sosok bayangan muncul sosok ninja yang dimaksud. Ninja itu berjalan mendekati si pria tua dengan mata yang dingin. Sang ninja tanpa basa-basi langsung menebas si pria tua. Kemudian kita beralih ke puluhan tahun sebelumnya, di mana kita diperlihatkan sebuah perguruan ninja bernama Klan Ozuno yang dipimpin oleh Lord Ozuno. Pemimpin itu menculik anak-anak kecil di seluruh dunia untuk menjadikan ninja pembunuh bayaran saat dewasa nanti. Lord Ozuno juga memerintahkan anak laki-laki baru saja ia culik. Anak tersebut bernama Raizo. Welcome him as your brother. Di hadapan murid barunya, Lord Ozuno memperlihatkan sebuah sulap. Dia menggoreskan tangan sendiri lalu membacakan sebuah mantra, dan seketika itu juga lukanya langsung hilang. Hal tersebut tentunya membuat semua murid baru semakin bersemangat untuk mempelajarinya. Di hari berikutnya, Lord Ozuno memulai melatih murid-muridnya dengan sangat brutal, terutama bagi Raizo yang ditunjuk oleh Lord Ozuno untuk menjadi penerus klan ninjanya. Ketika Raizo menginjak remaja, ia melakukan tarung bebas dengan satu rekannya. Raizo lalu tak sengaja mengeluh sakit saat terkena serangan di bagian kepala. Hal tersebut membuat Lord Ozuno marah karena rasa sakit sebenarnya bukanlah tergores oleh sebuah senjata. Ia lalu menunjukkan rasa sakit yang sebenarnya kepada semua murid dengan memukul ulu hati Raizo. Pukulan tersebut membuat Raizo merasakan sakit yang amat sakit dan susah untuk bernafas. Dan seketika Lord Ozuno lalu mengatakan kepada Raizo jangan sampai mati malam ini. Di pagi harinya, Lord menemui Raizo untuk mengecek keadaannya. Lord lalu menemukan Raizo sedang bermeditasi pernapasan. Hal tersebut membuat Lord bangga karena kena pukulan di ulu hati hanya akan sembuh dengan mengolah pernapasan. Very good. Pada suatu hari, Raizo mendapatkan sebuah hikmah dari seorang kunoichi atau ninja wanita bernama Kiriko yang sengaja memotong kawat penahan pohon bonsai. Raizo bertanya kepada Kiriko tentang alasannya memotong kawat tersebut. Kiriko pun menjawab kalau semua makhluk hidup memiliki jantung dan tujuan hidupnya masing-masing. Raizo pun tak percaya karena selama di klan Ozuno ia merasa tak memiliki jantung. Kiriko lalu menyuruh Raizo untuk mendengarkan detak jantungnya
dirinya dan kini ia pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kirikou. Pada malam harinya, Kirikou melakukan pertarungan bebas dengan rekan satu tim ninjanya. Dia lalu diminta Lord untuk melukai rekan satu ninjanya dengan senjata tajam. Akan tetapi Kirikou menolak karena dirinya tak tega. Hal tersebut membuat Lord marah. Ia langsung menggores wajah Kirikou kemudian mengurungnya di dalam kandang bambu. Khawatir dengan keadaan Kirikou, Raizo pun diam-diam menemui Kirikou hanya untuk memberinya teh segar. Seiring berjalannya waktu, Raizo dan Kirikou pun mulai jatuh cinta. Akan tetapi Kirikou sudah muak dengan keadaannya sekarang. Pada suatu malam, dia pergi diam-diam untuk melarikan diri. Raizo yang mengetahui aksinya tersebut langsung mengejarnya dan meminta untuk tak melarikan diri karena jika ia tertangkap, pasti Lord akan membunuhnya. Kirikou pun mengatakan kalau dirinya hanya ingin kebebasan dan hidup normal. Sebelum pergi, Kirikou memberikan kenang-kenangan kepada Raizo berupa barter air liur. Setelah itu, Kirikou memanjat tembok lalu pergi meninggalkan pondok Ozuno. Namun beberapa hari kemudian, Ozuno senior berhasil menangkap Kirikou. Kirikou lalu dihukum mati oleh senior Ozuno bernama Takeshi dengan menusukkan pedang ke jantung Kirikou. Beberapa tahun kemudian, Raizo diperintahkan oleh pemimpin untuk melakukan pembunuhan pertamanya di Berlin. Target Raizo adalah seorang mafia kaya bernama Bagong. Setelah berhasil membunuh Bagong, Raizo memanggil klan Ozuno di atas gedung lalu memberikannya jam tangan Bagong sebagai bukti misinya berhasil. Lord lalu menyuruh Raizo untuk menyimpan jam tangannya. Setelah itu, ninja senior menyeret salah satu kunoichi yang sebelumnya mencoba melarikan diri. Raizo kemudian diminta untuk membunuh kunoichi tersebut dengan sebuah pedang. Namun di sini Raizo mengingat tentang kematian Kirikou. Ia pun mulai berpikir kalau apa yang dilakukannya tidak benar. Dengan sigap, Raizo langsung menebas wajah Lord Ozuno dengan senjata. Mengetahui kalau Raizo telah berkhianat, Lord pun memerintahkan semua muridnya untuk membunuh Raizo. Raizo yang mulai kewalahan, ia dihujani puluhan shuriken hingga membuatnya jatuh ke sebuah sungai. Namun di sini Raizo masih hidup. Beberapa tahun kemudian, setelah pulih dari lukanya, Raizo kini tinggal di sebuah apartemen kecil. Di tempat inilah Raizo bersembunyi dan terus menyempurnakan pelatihannya. Hampir setiap hari Raizo terus berlatih sampai saatnya ia bersiap untuk membalas dendam kepada klan Ozuno. Keesokan harinya, Raizo pergi ke tempat laundryan untuk mencuci beberapa koleksi sempak yang selalu berlendir di malam hari. Di saat Raizo sedang menunggu sempaknya kering, tiba-tiba seseorang wanita mendatangi Raizo dan meminta bantuan untuk melipat spray miliknya. Di sini Raizo sadar kalau wanita tersebut adalah kunoichi. Ia pun bertanya, "Dari mana asal klanmu?" Mengetahui kalau penyamarannya terbongkar, si wanita pun langsung menyerang Raizo. Namun karena Raizo aktor utama di film ini, dengan mudahnya mengalahkan kunoichi tersebut. Pemilik laundry yang mendengar suara gaduh langsung menghampiri ruangan tunggu dan ia langsung terkejut karena melihat tubuh wanita tadi tergiling mesin laundry. Di sisi lain, tepatnya di kantor Interpol, seorang agen bernama Mika menemui atasannya untuk menunjukkan beberapa kasus pembunuhan politik yang harus ia selidiki. Kasus tersebut sampai sekarang belum terpecahkan karena tidak ada satupun bukti yang polisi temukan. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, Mika menemukan kasus-kasus ini ada kaitannya dengan klan Ozuno yang terkenal sejak dulu sebagai pembunuh bayaran bagi para pejabat. Tentu saja, Rian tak percaya karena ninja hanyalah sebuah mitos. Mika kembali meyakinkan dia bahwa untuk menyewa klan Ozuno, para pejabat harus memberi imbalan berupa 100 kg emas. Mika lalu menunjukkan kasus pembunuhan menteri Rusia bernama Alexei yang misterius, tetapi sehari sebelum pembunuhan, Mika menemukan transaksi salah satu bank di Rusia berupa uang sekian dolar yang setara dengan 100 gram di rekening di Shanghai. Hal itu menandakan kasus kematian menteri Rusia adalah ulah klan Ozuno. Mika kemudian meminta izin kepada Rian untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Keesokan harinya,
harinya Mika pergi ke rumah istri Alexi bernama Ibu Sebastian untuk menanyakan tentang kematian suaminya. Sebastian memberitahu Mika kalau beberapa hari sebelum Alexi meninggal, ia didatangi seseorang pria misterius. Setelah pria tersebut pergi, wajah Alexi berubah pucat ketakutan, padahal Alexi dulunya mantan agen intelijen yang tak pernah memiliki rasa takut. Alexi kemudian memasang beberapa CCTV dan kunci pintu. Ia juga memasang lampu argon yang bertujuan untuk menghalau si pembunuh. Namun semua itu yang dilakukannya itu sia-sia, tidak membantunya sama sekali. Sebastian lalu memberikan berkas pribadi milik Alexi kepada Mika dan berharap kepada Mika untuk menemukan pelakunya. Kemudian Mika pulang ke apartemen untuk menyelidiki beberapa berkas milik Alexi. Di berkas tersebut, Mika menemukan rekaman CCTV yang di dalamnya terdapat rekaman seorang pria sedang menghajar beberapa ninja. Setelah di zoom, ternyata pria tersebut adalah Raizo. Pagi harinya saat Mika sedang bekerja, ia didatangi seorang agen yang menanyakan tentang agen Ryan. Ia juga memberitahu Mika kalau dirinya ditugaskan untuk mengawasi kasus yang Mika lakukan. Isn't it true? Setelah pulang kerja, Mika bertemu dengan Ryan di sebuah taman. Di sini Ryan memberitahu Mika kalau kemarin agen tadi menggeledah semua tempat kerjanya dan tak memberikan alasan yang masuk akal. Ryan pun menyimpulkan kalau sekarang mereka dalam bahaya. Mungkin saja klan ninja yang Mika maksud itu benar dan sedang melindungi apa yang menjadi sumber barang bukti pembunuhan. Malam harinya ketika Mika pulang, ia menemukan kalau listrik apartemennya padam. Mika lalu masuk ke kamarnya dan menemukan sebuah surat berisi pasir. Ia pun langsung panik karena paham dengan maksud surat tersebut. Gak lama kemudian tiba-tiba sosok ninja muncul dan langsung menyerangnya. Namun di waktu yang sama seseorang pria juga datang menahan serangan itu. Setelah berhasil membunuh ninja, pria tersebut menunjukkan dirinya kepada Mika yang ternyata adalah Raizo. Mika pun tahu Raizo karena ada di rekaman CCTV sebelumnya. Raizo memberitahu Mika kalau dirinya ingin membantu Mika menyelesaikan tugasnya, begitu pula dengan Raizo yang ingin membasmi para ninja. They're coming. Keduanya lalu pergi ke sebuah hotel bintang 0 untuk bersembunyi dari ninja lain yang mungkin saja sedang mengejar Mika. Di sini Raizo menyalakan rokok kretek, lalu asapnya dikebul-kebulkan ke tubuh Mika agar para ninja tak mencium bau tubuh Mika. Let's go. Setelah itu, Mika menelpon Ryan untuk memberitahu kalau salah satu dari klan Ozuno yang membelot berada di pihaknya dan dia ingin membantu kita menyelesaikan permasalahan. Ryan pun meminta Mika untuk bertemu di sebuah tempat. Mika dan Raizo menemui Ryan di sebuah gang. Setelah mereka bertemu, tiba-tiba beberapa petugas datang dan menangkap Raizo. Mika pun marah kepada Ryan karena ia telah menipunya. Raizo kemudian dibawa ke sebuah markas untuk ditahan, sedangkan Mika memberitahu yang lain kalau apa yang dilakukan mereka malah akan membuat para ninja berdatangan. Ryan mencoba meyakinkan Mika kalau dirinya masih ada di pihaknya. Ryan pun memberikan sebuah alat pelacak kepada Mika untuk keadaan darurat. Tak lama kemudian, tiba-tiba listrik padam. Mereka pun mulai mempersiapkan senjata lalu berpencar ke seluruh ruangan. Para ninja kemudian bermunculan dari atap-atap dan langsung menyerang pasukan khusus. Sadar kalau hanya Raizo yang bisa melawan para ninja, Mika pun membebaskannya. Setelah terbebas, Raizo langsung menggunakan combo-kombonya setelah itu untuk melarikan diri menggunakan mobil, sedangkan dirinya akan menghadapi ninja yang lain. Pelatihan mandiri yang Raizo lakukan tidak sia-sia. Ia berhasil membunuh para ninja hanya dengan gerakan-gerakannya. Tak beberapa kali juga Raizo terkena serangan dan membuat Raizo lari untuk melarikan diri.
Raizo terus berlari sampai ke jalan raya. Di sini Raizo mulai lemas karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Senior Ozuno yaitu Takeshi berhasil memojokkan Raizo dan akan membunuhnya, dan untung saja Mika datang sambil menabrakkan mobilnya ke arah Takeshi. Kemudian Mika membawa Raizo yang terluka pergi dari kejaran ninja. Mika lalu meletakkan Raizo di sebuah hotel. Di sini Raizo hanya bisa berbaring lemah karena terlalu banyak luka di perutnya. Kemudian Mika dengan sengaja memasangkan pelacak pemberian Rian ke tubuh Raizo, lalu ia membiarkan Raizo ditangkap oleh ninja Ozuno. Beberapa saat kemudian Rian dan pasukan khusus datang, namun yang mereka temukan hanyalah Mika. Mika memberitahu Rian kalau dirinya sudah memasang pelacak ke tubuh Raizo yang memungkinkan mereka bisa menemukan markas klan Ozuno. Sementara Raizo kini berada di kandang besi untuk dibawa kembali ke pondok Ozuno yang nantinya akan dieksekusi oleh Lord Ozuno itu sendiri. Di dalam perjalanan, Raizo melakukan sulap yang pernah diajarkan oleh gurunya itu untuk menyembuhkan lukanya. Raizo mengotak-atik jarinya, layaknya jurus jutsu. Ia juga tak lupa membaca mantra-mantra penyembuhan. Dan seketika itu luka di perut Raizo pun mulai merapat dan sembuh. Scene berpindah, dia dibawa ke hadapan sang Ozuno, pemimpin klan. Dia berkata awalnya dia mempersiapkan Raizo sejak kecil untuk menjadi penggantinya memimpin klan. Namun sekarang akibat ulah Raizo, Ozuno berniat mengeksekusi Raizo karena telah mempermalukan nama baik klan. Malam harinya, Raizo terlihat diikat di sebuah tiang bersiap untuk dieksekusi. Ozuno terlihat menekan perut Raizo untuk menyiksanya. Raizo sampai muntah darah. Takeshi menyadari kalau Raizo membawa alat pelacak yang diberikan kepada Mika sebelumnya. Lalu kemudian muncul para tentara pasukan yang dibawa Rian dan Mika datang menyelamatkan Raizo. Raizo ternyata telah menunggu mereka. Mika kemudian melepaskan ikatan Raizo dan terjadilah pertempuran antara pasukan militer dan para ninja. Para ninja terlihat mampu mengatasi ancaman dari para tentara yang menyerang. Lalu Takeshi memasuki sebuah ruangan. Di dalamnya sudah terdapat Raizo dengan dua pedangnya siap bertarung. Takeshi menyuruh 4 rekannya menyerang Raizo. Lalu terjadi pertarungan ninja tingkat tinggi. Raizo terlihat sanggup menumbangkan mereka satu persatu. Lalu kemudian giliran Takeshi yang melawan Raizo. Takeshi terlihat cukup kuat. Mereka berdua bertarung di antara kobaran api. Raizo mengingat bahwa yang mengeksekusi Kirikou adalah Takeshi. Raizo terlihat marah dan menyerang Takeshi bertubi-tubi. Takeshi yang tak berdaya akhirnya tewas di tangan Raizo. Raizo kemudian berjalan mendekati Ozuno dan akhirnya Raizo pun bisa berhadapan langsung dengan Ozuno. Ozuno terlihat mampu menghilang di dalam gelap dan menyerang Raizo dari arah yang dia tidak ketahui. Raizo mengambil sebuah pedang dan mencoba untuk melawan Ozuno. Terjadi pertarungan ninja yang sangat brutal antara Raizo dan Ozuno. Meskipun penuh dengan luka, Raizo masih berusaha terus bertarung dengan Ozuno. Di saat Raizo akan menyerang, Ozuno kembali mampu menghilang di dalam gelap dan dengan kecepatan ninja miliknya, Ozuno mampu menjatuhkan Raizo. Di saat Ozuno akan menusuk Raizo, Mika menembaknya dari belakang. Raizo menyuruh Mika untuk lari, namun terlambat. Ozuno terlihat menghilang di dalam gelap dan muncul di belakang Mika. Dengan mudahnya Ozuno menusuk Mika tepat di jantungnya. Melihat Mika tumbang, kali ini Raizo dengan kecepatan ninjanya mampu menghilang di dalam gelap dan menyerang Ozuno secara bertubi-tubi sampai lengan Ozuno terputus. Ozuno yang sudah tak berdaya kemudian langsung dieksekusi oleh Raizo. Raizo pun mampu mengalahkan Ozuno. Lalu Raizo mendengar detak jantung Mika. Raizo pun membawa Mika keluar dari bangunan itu. Raizo mengatakan kepada Rian bahwa Mika baik-baik saja. Mika memiliki jantung yang spesial yang berada di sebelah kanan dadanya. Tidak seperti manusia pada umumnya, Mika akhirnya bisa siuman. Dan di akhir film, di tempat persembunyian klan Ozuno saat api sudah padam, Raizo terlihat sendirian di markas Ozuno. Raizo melihat ke arah tembok yang dulu dinaiki oleh Kirikou untuk kabur. Raizo kemudian mengikuti jejak Kirikou memanjat tembok itu. Di atas tembok, Raizo melihat pemandangan yang sangat indah di antara pegunungan yang menjulang tinggi. Raizo akhirnya bisa menghirup udara kehidupan yang sebenarnya seperti yang Kirikou janjikan dahulu. Dan film pun berakhir.